Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilaika wa salamana wa nusyrika wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya 'alim Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina bil ilmi wad dini wa dunya wal akhirah Rupamelan kula mugi gampangkeun saron mugi aja sampe ngangelakeun Naringan ilmu dan agama kanggo tempuhnya sampai dugi akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun dimulai malu samahu tanazah qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli lain wa nurun dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matihni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahih alayya thumma nansahu bijahin nabi Nawwir qalbana bi nuril Qur'ani jalan waftah lana bi syarsi al-qira'atin turatala waftah lana bi syarsi al-qira'atin turatala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. Akhbarana ngabari ing kita sapa Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Tahir Ad-Daqaqi di Baghdadiyin ing dalam tanah Baghdad. Ana utawi ingsun iku Ahmad bin Salman Al-Faqihi sana ay hadasana nyritaaken ing kita
sapa Hilal bin Ala Ar-Raqi kang basa Ar-Raqi. Tana ay hadasana nyeritakan ing kita sapa Ali bin Maimun Ar-Raqi Al-Atar. Sana nyeritakan ing kita sapa Abu Khalid Ad-Damashqi An Ibni Sauban saking Ibnu Sauban. An abihi saking bapai Ibnu Sauban. An Ata ibni Qurrah saking Ata bin Qurrah. An Abdullah bin Damrah saking Abdullah bin Damrah As-Saluri. Sana sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Abu Hurairah sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi, hale dawu sapa Rasulullah rupane dawu ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa alimin aw muta'allimin. Dzikrillah ad-dunya utawi dunya iku mal'unatun kang den laknati, mal'unun tur ngelaknati, ma ing perkara fiha kang tetep ing dalam dunya illa dzikrullah kejaba zikir maring Allah, eling maring Allah, wa alimin lan wong kang duweni ilmu, au muta'allimin utawa wong kang belajar ilmu. Akhbarana sapa Abdullah Al-Hafid Tana nyeritakan ing kita sapa Abu Ali, sapa Abu Aliyu Hamid bin Muhammad Ar-Rafa. Sana nyeritakan ing kita sapa Muhammad ibnu Saleh Al-Ashajji. Sana nyeritakan ing kita sapa Isa bin Ziyad Ad-Dawraqiyu. Sana Muslimah bin Qa'nab An-Nafi'i saking Nafi' an Ibni Umar saking Ibnu Umar ay Abdullah bin Umar. Qala dawu sapa Ibnu Umar, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dinin tafarrada bihi sapa Isa bin Ziyad. Ma ubida ora den sembah sapa Allahu Gusti Allah bisyai'in kelawan sewiji-wiji afdala kang luwih utama min fiqhin tinimbang kepinteran fi dinin ing dalam agama. Tafarroda deweni ijen dewean
bihi kelawan hadis sapa Isa bin Ziyad hadza utawi kila hadis iku isnadun piro-piro sanad hadis waruyalan dan riwayatakan al-wajhin saking dalan akhara kang liyane. Apa dhaifun wong kang apes riwayate wa mahfudun lan wong kang ngreksa hadal lafzi kila lafad min qauli Zuhri saking qaule Imam Zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kok rame. Ustadz ini nerjang banjir loh kesini. Yang dibelain telat. Setelah subuhnya jam berapa? Setengah lima lebih. Selesai jam berapa? Jam 5 kurang. Lo kok jam 5 sudah nggak ada? Jam 5 sudah di sini harusnya. Berangkat jam 5 dari rumah. Oke ya. Besok jam 5 standby ya. Yang telat berdiri sampai selesai ngaji, sampai liburan. Yang lain pulang, kamu masih berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Tahir. Diriwayatkan mendapat kabar dari Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Ini sanad hadisnya komplit. Terus dari orang yang meriwayatkan, terus Ahmad bin Salman Al-Faqih sana ini aslinya hadasana. Hilal bin Ula Ar-Raqi ceritakan Ali bin Maimun Ar-Raqi Attar Thana Abu Khalid Ad-Damashqi an Ibni Tauban an Abi an Ata bin Qurrah bin Abdullah Ad-Damrah As-Salul Thana Abu Hurairah. Kalarinya ke Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat. Ini sahabat, muridnya terus. Kata Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimin aw muta'allim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, dunia adalah perkara yang dilaknat dan perkara yang melaknati. Dunia itu perkara yang dilaknati dan melaknati. Ma fiha, apa-apa yang di dalamnya, kecuali zikrullah wa alimin au muta'alim.
Orang yang mempunyai banyak dunia adalah termasuk memiliki banyak dunia dan terpesona oleh dunia adalah orang yang dilaknati dan gampang terkena laknat dunia, kecuali 3 orang ini. Orang zikir, orang alim, dan orang yang belajar ilmu. Jadi, syaratnya supaya tidak dilaknati oleh dunia, ya harus jadi 3 orang ini. Jadi ahli zikir, jadi ahli ilmu, jadi orang yang ahli belajar ilmu. 3. Selain 3 ini, berbahaya. Bisa terkena dampaknya. Siapapun yang terkena oleh laknat dunia, ghuriqa min afatid dunia, dia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia, merasa aneh dengan dunia. Dunia ini, orang alim, orang berilmu kok terperosok dengan dunia, matilah, bangkrut ilmunya. Ini. Jadi supaya tidak menjadi orang yang dilaknat oleh dunia, tidak didoakan buruk berarti oleh dunia, supaya ketika punya dunia tidak tergurur, tidak tertipu oleh tipu muslihat dunia. Yaitu pertama zikrullah, jadi orang yang zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguhnya orang-orang yang suka berzikir akan tenang hatinya. Jadi banyaklah berzikir. Menurut Imam Al-Ghazali, ad-dzikru salasatun. Zikir ada 3. Zikir bil lisan, yang pertama. Zikir bil qalbi, yang kedua. Dan yang ketiga, zikir bil lisan wa bil qalbi. Zikir di lisan dan di hati. Makanya kemarin disarankan harus punya tasbih, ya, supaya kamu tidak lupa sama Allah. Jadi ketika lupa, diingatkan oleh Allah karena membawa tasbih, supaya enggak cepet pikun. Orang pelupa itu karena enggak suka zikir. Zikir bil qalbi afdalun min dzikril lisan. Zikir di dalam hati lebih afdal dibandingkan zikir di lisan. Tapi lebih utama dari keduanya adalah zikir bil lisan wa bil qalbi. Di lisan dan di hati itu lebih utama. Jadi lisannya berzikir, hatinya juga berzikir. Itu. Kemudian yang tidak dilaknati oleh dunia lagi adalah alimin, orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini enggak gampang dilaknati oleh dunia, gampang aja lah. Kamu pengen tahu orang ini ilmunya benar-benar atau tidak? Sodok pakai duit, mau enggak? Mana kan? Ulama, kiai. Terus kemudian pas waktu musimnya pilpres didatangi, suruh dukung, dikasih duit, kok mau? Pulang alim. Bohong itu tadi. Casingnya saja bohong. Casingnya orang yang punya ilmu, isinya ya orang bodoh.
Lil alim thalathu alamatin. Kamu pengen jadi orang alim? Cirinya orang alim ada 3, kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, lil alim thalathu alamatin. Wahai Ali, cirinya orang alim itu ada 3. Yang pertama, sidqul kalam, berbicara yang benar, berbicara yang jujur, gak suka bohong. Ngaku alim kok suka bohong, wah gak alim. Cirinya orang ilmu, cirinya orang yang punya ilmu, ucapannya benar. Wajtinabul haram, yang kedua meninggalkan perkara yang haram. Perkara yang haram ditinggalkan. Man akalal haram qasa qalbuhu. Barang siapa yang memakan harta haram akan gelap hatinya. Banyak itu sekarang. Bahkan Syekh Az-Zarnuzi pun mengingatkan, berkata bahwa orang alim yang mempunyai rasa tamak dengan dunia, maka kewibawaan keilmuannya, kewibawaan kealimannya akan menurun. Alimnya hilang di depan masyarakat. Ada kan orang alim terkenal ulama, tapi kalau mau dipanggil narget, biayanya sekian. Ada yang DP lah gitu, ngaji kok DP. Ada. Itu bukan ulama. Ya. Itu bukan ulama. Yang kalau ngaji masang tarif, diundang ngaji masang tarif, bukan ulama. Kiai itu, kiai panggung itu. Bukan ulama. Kayaknya ya menurut hadis ini, ya menurut dianya sendiri ya ulama. Menurut hadis ini ya enggak. Jadi masang tarif, sekarang banyak tuh. Sekarang banyak pada masang tarif sekian juta. Manggil sekali sekian juta, manggil 2 kali sekian juta, manggil 3 kali gratis 4 kali. 4 kalinya datang sendiri deh, nggak diundang juga. Ini bahaya. Orang alim yang seperti ini nih tidak bisa dijadikan panutan. Ya. Jadi kalau kamu kemudian ada pengajian ceramah panggung gitu, kamu datang, itu hanya untuk menambah ilmu saja, tidak bisa dijadikan guru orang yang ceramah di panggungnya itu. Karena menurut ulama-ulama salaf zaman dulu, ketika kita belajar kemudian bisa dianggap guru, syaratnya ya harus ada sanad ngaji kitab. Ngaji kitab begini berarti guru. Kalau enggak ya enggak. Itu. Jadi yang narget tarif untuk panggilan ceramahnya itu bukan orang alim, mubaligh itu aja, mubaligh. Bukan orang alim, belum bisa jadi dikatakan orang alim menurut kategori hadis ini. Hati-hati loh. Jadi kamu nanti suatu saat kalau jadi orang alim jangan narget harga ya. Panggil, oh datang, ya seikhlasnya. Nggak ngasih alhamdulillah, nggak ya innalillah, begitu, kalau gitu kan. Iya, mubaligh kok. Para ustadz, para kiai, ustadz itu atau kiai mubaligh. Kalau
ngaji ngarepin duit dosa gitu. Ada ustaz ngaji ngarepin duit dosa. Tapi lebih dosa lagi ngaji sama ustaz nggak ngasih duit. Wah, dosanya double. Double tuh. Hati-hati tuh. Sekali lagi itu tidak bisa dijadikan guru tanpa ada wasilah belajar kitab. Itu versi ulama-ulama dulu. Ulama-ulama sekarang. Ini sekarang nih banyak orang yang mencetak diri menjadi ulama. Banyak. Pesantren enggak menjadi ulama, pesantrennya pesantren kilat. Ya jadi ulama kilat lah. Ulama kilat, ulama geledek. Hati-hati. Ya. Wajtina, kemudian yang ketiga cirinya orang alim wat tawadu. Merendah. Rendah hati, bukan rendah diri. Tawadu, tidak sombong. Orang berilmu tuh cirinya nih 3 nih. Pokoknya kamu teliti aja 3 orang inilah. Cirinya 3 orang ini. Orangnya bicaranya benar, menjauhi perkara haram, kemudian tawadu. Subhanallah. Ya. Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Banten. Itu beliau terkenal dalam ilmu tafsirnya, ahli tasawufnya, ahli sastra, Imam Nawawi. Bahkan sampai beliau diangkat menjadi mufti Mekah. Orang ulama Jawa dijadikan imam Mekah. Itu Imam An-Nawawi. Beliau ini luar biasa tawaduknya. Tawaduknya luar biasa. Imam Nawawi ini dari sanad keturunannya, nasabnya dari Syekh Yusuf. Syekh Yusuf bin siapa? Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati. Beliau ini mengarang tafsir. Nama tafsirnya Murah Labid. Tafsirnya Murah Labid. Nah, ketika sudah selesai mengarang tafsir, ini kan orang Indonesia nih, nggak mungkin lah. Gitu. Ada orang Indonesia ngarang tafsir bahasa Arab, ini kan aneh kan gitu. Maka dulu orang-orang yang ilmu-ilmu, yang berilmu, orang alim itu memang pusatnya adalah Mesir, Kairo, Mesir. Jadi kitab tafsirnya Imam Nawawi itu bisa disahihkan, bisa dianggap pentafsir benar kalau karangan tafsirnya ini sudah teruji di Mesir. Nah, ceritanya kemudian Raja Mesir ini kirim surat kepada Imam An-Nawawi supaya beliau mau bedah kitab. Kalau sekarang bedah buku mungkin. Bedah buku, bedah kitab. Imam Nawawi berangkat dari Banten, berangkat dengan santrinya. Santrinya namanya Yusuf. Berangkatlah pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban. Ini seperti orang Arab aja. Seperti orang Arab. Pakai kuda lah waktu itu. Kan belum ada mobil-mobil itu kan. Pakai kuda. Nggak tahu gimana, pakai kuda lah dengan Yusuf. Jadi Imam Nawawi naik kuda, Yusuf yang nuntun gitu.
Kemudian berhenti di salah satu tempat. Imam Nawawi istirahat, makan roti tawar, dicelupin ke air putih biasa. Pinter makanya. Yang sering makan roti biar pinter. Mau pengen pinter orang alim mau makan bolet, goblok terus. Bolet, bakwan ya gak pinter-pinter. Roti gitu loh. Roti. Makan dengan Yusuf itu selesai. Yusuf, Imam Nawawi ngomong, Yusuf, aku siapa? Oh, Anda ya guru saya, benar. Yes. Kamu pengen manfaat gak ilmunya, Yusuf? Pengen, beneran? Bener. Kalau kamu pengen manfaat ilmunya Yusuf, kamu harus taat dengan gurunya. Kalau saya dianggap sebagai gurumu, kamu harus patuh dengan saya. Siap, saya. Beneran. Sudah begini deh. Kalau begitu, kalau kamu nurut, kamu buka bajunya. Nanti saya buka baju juga. Tukeran. Yusuf, kamu pakai baju ini. Jadi tukeran lah pakai. Pecinya, ya sendalnya, ya sarungnya, tukeran. Jadi Imam Nawawi yang memakai pakaian ulama ini dikasihkan ke Yusuf. Pakaian Yusuf, muridnya, dipakai Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi nyamar jadi santrinya, Yusuf yang jadi Imam Nawawinya. Kamu pakai ini, saya pakai. Dipakai. Enggak lagi, pakai aja. Walau saya nanti kuat, pengen manfaat nggak? Pakai. Akhirnya Yusuf santrinya Imam Nawawi ini pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban besar. Jadi dia di depan kiainya kan, dia. Yusuf, sekarang kamu naik. Suruh naik kuda. Nanti Imam Nawawi yang megangin kuda. Jadi Imam Nawawi nyamar jadi santri Yusuf, disuruh jadi kiai, disuruh jadi Imam Nawawinya. Kamu pakai. Sebab di sana sudah banyak yang nunggu. Ya wis lah, nanggung gaya lah. Santri kok. Naik kuda. Dan benar, ketika sampai di tempat bedah kitabnya itu, disambut oleh banyak ulama-ulama besar. Ahlan wa sahlan bi hudurkum ya Syekh An-Nawawi. Wah, turun. Iya, turun. Salaman, santri lah. Jangan gaya. Nah, udahlah. Disuruh kiainya ini. Ya Yusuf ya gagah. Gagah. Imam Nawawi di belakang. Duduk. Jagain sendal. Yusuf masuk, sandalnya dijaga Imam Nawawi. Ulama Mesir tahunya yang masuk adalah Imam Nawawi. Padahal Yusuf muridnya Imam Nawawi. Masuklah. Jadi Yusuf masuk ruangan, duduk di tempat terhormat. Imam Nawawi yang duduk di luar jagain sendalnya Yusuf. Jaga sendalnya. Bla 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 bla. Sambutan. Sekarang tibalah waktunya penjabaran dari kitab Tafsir Murah Labib oleh Hadratus Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Gharbiyah. Tafadhol. Gemeter si Yusuf. Ya Allah, suruh ceramah. Seumur-umur enggak pernah ceramah. Kok suruh naik podium, suruh nerangin kitab tafsirnya Imam Nawawi. Bingung enggak tuh? Bingung pasti. Ya kamu lah. Suruh ikut Ustaz Ja'far lagi ceramah, kemudian kamu gantiin. Gimana? Grogi. Yusuf naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun wal hadirat. Hafidhukumullah. Karena hafid semua kan.
Ya berhubung saya masih capek, masih belum istirahat, perjalanan jauh, maka sambutan ini saya wakilkan kepada santri saya yang ada di luar sana. Padahal yang di luar Imam Nawawi. Masuk, kurang ajar masuk. Kurang ajar, benar. Kalau Ustaz jadi kita lempar sendalnya, benar. Sambutan ini nanti saya serahkan ke santri saya yang ada di luar. Nanti siapapun yang mau bertanya tentang tafsir ini, silakan tanyakan kepada murid saya ini. Ya pakai sandal jepit. Santri sekarang lah. Santri. Pakai pecinya hitam ya enggak, merah ya enggak, pojoknya hilang semua. Pakai sandal ya, sandalnya Senin Kemis. Yang kanan hijau, yang kiri biru. Bertanya-tanya ulama Mesir, ini benar tidak ini? Syekh Nawawi ini gimana? Malah diwakilkan santri, modelnya begini nih santri, ya Allah. Bisa enggak nih saya? Itu yang datang ulama-ulama besar, ahli tafsir semua. Bisa enggak ini santrinya Imam Nawawi ini jawab pertanyaan kita? Meragukan. Bentuknya begitu, kayak kurang vitamin gitu. Imam Nawawi kan sudah sepuh kan itu. Santri kok tua, santri apa? Naiklah. Benar, Imam Nawawi yang menyamar jadi santrinya naik. Sambutan, tanya jawab, siapapun yang ingin bertanya tentang kitab tafsirnya dijawab dengan lantang. Dan semuanya benar. Semuanya terkagum dengan santrinya ini. Semua yang ada di ruangan itu kemudian berdiri dan bertakbir, Allahu Akbar. Padahal itu Imam Nawawi. Tawaduknya Imam Nawawi seperti itu. Inilah orang yang berilmu cirinya. Keren. Jadi jangan mentang-mentang sudah berilmu kemudian pengen dikenal orang, nggak usah. Bikin channel sendiri, ya. Ngaji sendiri, streaming sendiri, ada kan? Ada orang ngaji terus bawa HP di sampingnya itu tuh. Ya Allah, kalau Ustaz kan di streaming ya? Enggak. Sampai sendiri, akunnya ya akun sendiri. Kan ada orang begitu, aneh. Enggak ada yang ngelek sendiri. Orang begitu. Ini jauh dari alim, jauh. Iya, hati-hati ya. Au muta'allimin, atau yang terakhir orang yang selamat dari laknatnya dunia adalah orang yang belajar ilmu. Jadi tidak gampang terkena oleh ghururud dunya, tidak gampang tertipu oleh dunia, lepas dari laknatnya dunia. Itu tiga orang itu, orang yang suka zikir, orang yang mempunyai ilmu, dan orang yang belajar ilmu. Jadi nggak usah orang belajar tuh ngurusin dunia itu, paham gak? Lagi belajar kok ngurusin dunia, ngurusin gimana saya nanti ke depan seperti apa. Tunggakan saya banyak, kamu tinggal minta saja. Kamu nggak kerja kok. Kamu nggak kerja, tinggal minta, orang tuamu yang punya duit. Ditagih kok, pusing. Besok ganti kitab ya, beli kitab baru. Ya Allah pusing, kamu kan nggak nyari duit selama ini, kok ikut pusing. Tinggal doain saja orang tuamu banyak rizkinya, ya, banyak rizkinya, insya Allah lah. Orang tua yang masih punya anak belajar, khususnya belajar ilmu, insya Allah rizkinya barokah. Jadi orang tuamu itu rizkinya barokah di rumah itu. Titik. Akhbarana Abu Abdullah
Hafid Sana Abu Ali Hamid bin Muhammad, apa lagi itu? Arfa Sana Muhammad bin Saleh Al-Ashad Sana Isa bin Ziyad Ad-Dawraqi Sana Muslimah. Wis terus sampai An-Nafi' an Ibni Umar, sampai Ibnu Umar, sahabat lagi. Jadi Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'inat tabi'in, ulama, mujtahid, terus itu tingkatannya dari guru ke murid, ke murid, ke murid, ke murid, terus ini mundur nih. Rasulullah, Ibnu Umar, terus sampai Ibnu Umar. Ibnu Umar nih sahabat, putra dari Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar namanya, Abdullah bin Umar, singkat jadi Ibnu Umar. Ibnu Umar qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, Rasulullah pernah bersabda, ma'ubidallah bisyai'in afdala min fiqhin fi dinin tafarrada bi. Ubidallah bisyai'in afdala min fiqhin fi dinin. Nah, sampai situ hadisnya. Tidak ada yang disembah, tidak ada sesuatu yang disembah kepada Allah yang lebih utama dibandingkan kecerdasan dalam bidang agama. Tidak ada ibadah yang lebih utama dibandingkan orang yang pinter dalam bidang agama. Itu loh. Jadi, ibadah-ibadah itu yang lebih utama adalah orang yang pintar dalam bidang agama. Itu. Jadi ya syariat, din itu syariat, undang-undang agama itu namanya syariat. Syariat yang bikin adalah Allah dan Rasulullah. Itu yang membawa Rasulullah dan yang menciptakan adalah Allah. Jadi yang bawa pelaturan syariat, pelaturan agama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, hati-hati itu. Ya. Maka orang-orang yang berilmu, ini spesifik loh, khusus orang yang pintar dalam ilmu agama loh. Fi dinin, fi fiqhin, fi dinin, pintar dalam ilmu agama. Oh. Jadi tidak ada perkara yang lebih utama menyembah Allah kecuali orang yang yang pintar dalam ilmu agama. Harus pintar. Di kalangan santri, selama kita masih belajar, belum bisa dikatakan alim, belum bisa. Belum bisa dikatakan fiqhin, belum bisa. Tidak ada orang pintar selama masih dalam tahap belajar. Karena alim atau manfaat, barokah itu kelak nanti di rumah selesai kamu belajar. Jadi ada ilmu santri namanya al-futuh, ilmu al-futuh, terbukanya ilmu. Kapan? Di rumah. Apa ya bahasa santrinya? Laduni mungkin, ilmu laduni. Orang yang dibukakan hatinya kemudian dicerdaskan oleh Allah dalam bidang agama. Ini namanya dapat ilmu al-futuh. Oh, futuh ilmu. Pengen gak, Pi? Pengen terbuka hatinya, pengen pinter gitu. Pengen gak sih? Futuhul ilmi, syaratnya. Ini, kalau bisa jalanin, kamu akan didapat ilmu laduni ini. Ya. Futuhul ilmi al-awwal bit taqwa. Yang pertama harus dengan takwa.
harus dengan ketakwaan. Orang tuamu yang menafkahi kamu harus halal. Itu termasuk takwa. Tergantung profesi orang tuamu. Yang mengirimkan duit dari rumah ini harus takwa, harus bertakwa. Halal, jangan tinggal ibadah. Kan banyak sekarang orang kerja yang ninggalin ibadah. Orangnya kerja tapi ninggalin sholat. Nah, ini nanti nggak bisa terbuka anak-anaknya ini, orang tua. Nggak bisa. Seorang anak yang sedang belajar ilmu, khususnya ilmu agama, tidak akan bisa terbuka ilmunya, tidak akan mendapatkan ilmu futuh selama apa yang dimakannya, apa yang dinafkahinya adalah perkara yang haram. Jadi harus benar-benar ditakwa. Yang kedua, biddu'a sulusul lail. Berdoa di sepertiga malam. Jam berapa sepertiga malam? Jam 2 lah kira. Jam 2 atau setengah 3. Bangun, tahajud, berdoa, minta kepada Allah. Belajar waktu malam tuh enak, cerdas, jernih. Manusia itu kalau di waktu malam otaknya jernih. Bagi yang sulit-sulit ngapalin, susah, bangun jam 2 ngapalin. Ngapalinnya jam 2, hafal. Doa, tahajud, salat hajat, minta kepada Allah. Ya, malam. Kemudian yang ketiga, ar-riyadhah, tirakat. Ngerti tirakat? Riyadhah. Ngerti riyadhah apa ya? Memerangi kesenangan hawa nafsu. Namanya riyadhah. Sukanya contoh apa ya? Seumpama makan ada 2 pilihan, lauknya ada ayam, ada tempe. Kamu riyadhah pilih tempe. Ayamnya bungkus kirimin Ustaz Ja'far. Ya. Ada air putih, ada susu. Riyadhah tirakat minumnya air putih. Meninggalkan kesenangan hawa nafsu. Ya sekarang ini kan puasa. Puasa ini hakikatnya adalah menahan hawa nafsu semuanya. Yang paling disenengin manusia dan dulu sampai sekarang nggak pernah bosan adalah makan. Maka makan ditinggalkan sekarang selama 1 bulan. Harusnya kemudian lebih hebat. Ampuh. Ada ulama namanya Imam Al-Baidawi. Imam Al-Baidawi ini orang Persia. Nama aslinya Abdullah bin Abil Qasim Umar bin Muhammad bin Abil Hasan Ali Al-Baidawi. Siapa namanya tadi? Ya, situ lah. On lah saudara. Imam Al-Baidawi ini belum mati, tapi dianggap mati. Nggak tahu sakit apa, kemudian koma atau bagaimana, sama apa ya? Sama yang biasa ngurusin orang mati apa sih? Lebih, Pak Lebih atau Pak Mudin, Pak apa lagi? Ada nggak di desa-desa itu kan ada orang yang suka ngurusin orang mati, ada ya? Apa namanya di sana? Apa Pip? Lebih sama Pak Lebih. Sama Lebih ini sudah dianggap mati, dimandikan, dikafani, dikubur layaknya seperti orang mati. Imam Baidawi sudah dianggap mati, dimandikan sama Lebih,
di kain kafani, disolatin jenazah, banyak orang yang takziah dimasukin ke kuburan. Ya sudah, masuk ke kuburan, diuruk tanah, dikasih batu nisan lah kayak sekarang. Sudah mati. Sudah di dalam kubur, Imam Al-Badawi bangun loh. Di dalam kuburan bangun, yo. Saya belum mati, dianggap mati. Ini kisah nyata ya. Ya Allah. Terus berdoa Imam Al-Badawi, ya Allah, selamatkan saya ya Allah, saya pengen keluar. Cuman kan gimana, orang diikat semua. Pengen keluarnya bagaimana? Ya Allah. Nadarlah Imam Al-Badawi. Ya Allah, kalau saya selamat bisa keluar dari kuburan ini, saya nadar mau ngarang kitab tafsir. Nadarnya itu. Jadi memang nadar ini cepat kalau punya hajat, cepat nadar. Jadi kalau kamu punya hajat, keinginan gak terkabul, nadar cepat. Ya Allah, saya pengen kerja di situ gak masuk. Kalau lulus kerja di situ nyembelih kambing ya Allah, lulus nanti. Tapi pada waktu mendatangi nadarnya ini akan dipersulit biasanya oleh Allah. Makanya kalau nadar jangan terlalu tinggi lah, biasa aja. Tapi cepat memang dengan nadar ini. Nadar ini cepat. Sahabat ketemu Sayyidina Umar, minum minuman keras, bawa minuman keras, ketahuan Sayyidina Umar. Kan kalau ketahuan penggal kepala, diumpetin di jubahnya. Ya Allah, saya nadar kalau minuman keras ini kemudian berubah jadi air putih, saya tobat. Ditegur Sayyidina Umar, bawa apa itu? Botol apa? Enggak, minuman biasa. Lihat, kok gambarnya itu enggak biasa. Dicicipin berubah jadi air biasa dan tobat di depan Sayyidina Umar. Imam Al-Badawi itu seperti itu, berdoa setiap hari, ya Allah. Gelap kan, di dalam kubur gelap gulita, ya Allah. Gimana caranya saya bisa keluar? Nah, pada suatu hari ada orang yang suka mengambil kain kafan. Nggak tahu ini untuk kesaktian atau apa sih. Pokoknya gini, kayaknya temennya Samsudin kayaknya seneng ini kain kafan musiman, ada ya begitu kan, ada orang hebat spiritual tak pengen ngambil kain kafan itu. Ada kuburan baru nih, kuburannya Imam Al-Badawi. Sudah, mumpung ini masih baru, kain kafannya belum rusak. Akhirnya kuburan Imam Badawi dengan sama orang yang mau nyuri kain kafan ini dibongkar malam-malam. Dibongkar, pas dibongkar mau diambil kain kafannya, ngomong Imam Badawi, jangan ambil kain kafanku dulu, kamu ambilkan pakaianku dulu, baru saya nanti kain kafan ini tak kasihkan ke kamu. Pingsan yang ngambil, langsung pingsan. Yang ngambil kain kafan ini pingsan. Ya Allah, ada mayit yang sudah dikubur bisa ngomong. Bayangkan saja kamu, nggak ngomong aja serem kan? Enggak, udah dipocong nih, terus kamu datang ke situ, ya Allah, mendoain dia, ya Allah semoga terus melek. Kira-kira kamu gimana tuh? Lari. Itu yang gali kubur yang mau ngambil kain kafan pingsan. Karena yang gali kubur ini pingsan, akhirnya Imam Badawi berdiri sendiri, pulang ke rumah, ganti baju. Terus kain kafannya diambil, dikasihkan ke orang itu. Tuh, kalau pengen. Maksudnya jangan diambil tuh karena ambilkan ganti. Masa diambil terus telanjang kan gitu. Ambilkan ganti. Diambil. Ya.
Jadi dia pulang sendiri ke rumahnya, ganti pakaian, kain kafannya dibawa balik lagi, dikasihkan kepada orang yang sedang pingsan itu. Bangun, ini kain kafannya tuh. Plonga, plongo, mayit nyari ngasih kain kafan. Ya Allah. Maka dari situlah Imam Baidawi kemudian difutuhkan oleh Allah ilmunya, bisa mengarang kitab. Ada kitab namanya kitab Tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Quran Al-Baidawi. Itu sudah direncanakan di dalam kubur. Di karangan kitab Al-Baidawi ini direncanakan di dalam kubur Imam Al-Baidawi. Kenapa bisa seperti itu? Beliau ahli takwa, beliau ahli doa, beliau ahli riyadhah. Difutuhkan oleh Allah, dibukakan ilmunya oleh Allah, bisa mengarang tafsir, namanya Tafsir Al-Baidawi. Kamu cari deh, cari aja, enggak nyari ya searching aja, pengen lihat aja, oh iya bener ada gitu. Jadi karangan kitab Tafsir Al-Baidawi sudah direncanakan semenjak di dalam kubur. Tuh hebatnya. Tuh, jadi riyadhah ya, belajar riyadhah, belajar tirakat. Santri kalau pengen manfaat ilmunya, ya belajar tirakat. Kesenanganmu apa? Kesenangannya itu dihilangkan. Senangnya tidur, terus tidurnya dikurangin. Senangnya makan, makannya dikurangin. Saya tuh suka makan gorengan, Ustaz. Oh, yaudah sekarang dipantang. Kamu beli gorengan 3, kamu makan 1, yang 2 kasihkan temen. Riyadhah namanya. Nah, di kalangan pesantren-pesantren salaf ini sudah terbiasa riyadhah ini. Puasa, Senin Khamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa lainnya. Itu riyadhah. Riyadhah itu semata untuk kemanfaatan ilmu. Jadi akan futuh. Jadi kalau belum pernah riyadhah, belum pernah memerangi hawa nafsunya, belum pernah meninggalkan apa yang disenangi, tidak akan bisa kamu futuh. Paham nggak? Jadi riyadhah, belajar tirakat. Kan ada suruh puasa 7 hari, suruh puasa sekian bulan, ada riyadhah seperti itu. Kamu lakukan seperti itu ya. Dengan futuhnya ilmu itu, kamu akan dijadikan oleh Allah orang yang manfaat ilmunya. Orang yang manfaat ilmunya untuk manusia di sekelilingnya. Khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah orang yang manfaat untuk orang lain. Wasyarahum indallahi ta'ala man tala umruhu wa sa'a umuluhu. Dan seburuk-buruknya orang yang umurnya panjang, amalnya jelek. Kayak Fir'aun umurnya 400, tapi ngaku jadi Tuhan. Buruk. Ada orang tua nggak sholat, masih seneng minum-minuman keras, masih seneng tongkrong di jalan. Nah biasanya orang begitu tuh biasanya umurnya panjang, biasanya. Ada kan di daerahmu orang begitu yang umurnya masih panjang? Nah itu dikasih sama Allah supaya cepat taubat. Nggak tobat. Jadi seburuk-buruknya orang adalah orang yang panjang umurnya, buruk amalnya. Wa khairuhum man tala umruhu wa husnu amaluhu. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bagus amalnya, umurnya panjang, amalnya juga panjang. Artinya kapasitas amal ibadah ini adalah yang nomor 1. Ini namanya hidup barokah. Al-barokah ziyadatul khair ba'dal khair. Yang namanya hidup barokah itu bukan umur yang panjang. Jadi kalau ada orang doa,
minta umur panjang, bukan umurnya yang panjang, tapi kapasitas hidupnya, amalnya lebih baik. Baik, ulama-ulama itu umurnya pendek-pendek. Banyak. Yang panjang ya ada, yang pendek juga ada, kebanyakan banyak. Ada imam termuda namanya Imam Syibawih, imam ahli ilmu alat nahwu saraf. Umurnya 30 tahun meninggal. Kayak Ustaz segini. Meninggal. Itu imam termuda. Imam Syibawih. Syibawih itu maknanya apel. Laki-laki yang baunya wangi seperti apel. Imam Syibawih. Cantik. Jadi Imam Syibawih itu laki-laki tapi cantik. Punya guru Imam Malik. Imam Malik kalau ngajar Imam Syibawih ditutup sorban karena khawatir syahwat, saking cantiknya. Padahal laki-laki. Jadi punya istri, itu istrinya kalah cantik sama Imam Syibawih. Jadi Imam Syibawih itu laki-laki tapi cantik. Punya guru namanya Imam Malik. Apa ya, laki-laki cantik, bahasa Arabnya amrod. Dua laki-laki cantik. Amrod. Dia sampai istrinya aja tuh kalah cantik. Dia punya istri tapi cantikan suaminya. Imam Syibawih ini fokus ke kitabnya, ke karangannya, ilmu, ngaji terus. Akhirnya istrinya marah, kitab-kitabnya dibakar semua. Terus ditantang, kamu pilih aku apa pilih kitabmu? Saya pilih kitabmu, saya cerai sama kamu, cerai. Istrinya dicerai demi ilmu. Ulama dulu, sekarang mah takut sama istrinya. Gayanya ya ceramah tegas, saudara-saudara. Pulang ke rumah, marahin istrinya, goblok mendadak. Ya Allah. Terus kemudian lagi, apa lagi tuh? Memerangi hawa nafsu, memerangi syahwat. Syahwat itu keinginan yang menggebu-gebu namanya syahwat. Kamu pengen apa? Itu namanya syahwat. Yang terakhir kemudian sodakoh. Ini untuk foto loh. Masih ada. Nah, jadi tutup masih ada. Memerangi syahwat, memerangi hawa nafsu, kemudian sodakoh. Orang tuamu banyak sodakoh. Wali santri yang punya anak sedang pesantren, banyakin sodakoh. Sodakoh kepada orang alim, nanti anaknya akan menjadi alim. Sodakoh kepada ahli syukur, anaknya menjadi pandai bersyukur. Wali santrinya sodakoh kepada orang yang soleh, anaknya yang lagi menuntut ilmu akan jadi soleh. Loh, kamu pengen pinter kayak Ustaz Jafar? Orang tuamu suruh sodakoh Ustaz Jafar. Loh. Ya. Jadi yang sering sodakoh, yang dermawan. Nah, dermawan. Jangan pelit. Begitu, tuh Imam siapa tadi? Imam Syibawih, Imam Al-Baitawi. Tafarrada bihi Isa bin Ziyad. Isa bin Ziyad ini menyendiri, maksudnya sendiri dengan hadis ini, hadal hadis al-isnad, sendiri, punya sanad sendiri dari hadis ini. Jadi hadisnya sama, tapi jalur gurunya yang berbeda, jalur riwayatnya yang berbeda. Warwiya min wajhin akhir, punya jalan riwayat dari jalan yang lain. Dhaifun wa mahfudun hadal lafzi min qali Zuhri, yaitu dengan orang yang lemah riwayatnya dan orang yang menghafal hadis ini dari kaulnya Imam Az-Zuhdi. Nah, jadi kalau Isa bin Ziyad riwayat hadis ini dari sanadnya dari Imam Az-Zuhri. Tuh, jadi beda sanad, satu hadis tapi sanadnya sama. Paham? Wallahu a'lam. Bismillah.
بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم في الدنيا وأخرانا وعلى آله وعلى وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.